Bismillahirrahmanirrahim. An Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Mina wa huwa ala rahilatihi wa lu'ab wa yasilu ala katifi. Akhraju Ahmad wa Tirmidzi wa sahhaha. Dari Amr bin Kharijah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW pernah berkhutbah di hadapan kami waktu di Mina, tanah Mina, waktu haji. Sementara beliau waktu itu ada di atas kendaraannya, berkhutbah di atas kendaraan. Sementara air liur kendaraannya, binatang kendaraan dia ora Mercy kok saiki maksudnya. Nah, kendaraan unta. Air liurnya mengalir di atas pundak saya. Dan Rasulullah melihat waktu itu. Kok Rasulullah tidak melarang untuk digunakan sholat dan tidak menyuruh sahabat itu menghindar. Dari hadis ini menunjukkan dari disyariatkannya khutbah di tanah Mina, memberi arahan-arahan. Kemudian sunnahnya khutbah itu di tempat yang tinggi daripada pendengarnya. Maka harus lebih tinggi. Maka karena itu mungkin di tanah yang rata, Rasul orang ono mimbar ono ngene, moko nangkring di atas kendaraan. Nah, supaya lebih mudah dilihat oleh para pendengarnya, jamaahnya. Maka nak khutbah menyampaikan perkara agama mestinya setidaknya tidak terhalang dia dari pandangan jemaah. Lebih utama lagi di tempat yang lebih tinggi. Khutbah khususnya. Kau nak kayak mimbar khutbah kayak orang itu kayak rolak siji lho, itu kayak ikan lebih tinggi. Di situ air liurnya kendaraan itu mengalir di atas pundak saya, yaitu air liur unta. Maka Rasulullah tidak mengingkarinya, berarti menunjukkan air liur dari hewan yang halal dimakan itu hukumnya suci. Idune sapi, idune ngene itu ora apa-apa, umpama ngenani dhewe itu ora apa-apa. Di apa-apa sing misalnya didilat sapi, misalnya tegel join ya ora apa-apa. Nah, ya ora dadi. Umpama sapi juga ngombe ning sindang atau nggon bak ngene iki terus ade ngelak ya uber ana sapi ana airnya memang layak melu ngombe ya wis melu ngombe bareng karo sapi ya ora apa-apa. Orang dadi najis masalahnya. Juga dikiaskan lagi keringetnya berarti ya apa-apa, dan segala sesuatu yang keluar selain dari jalan verjinya sapi dan tuburnya maka semuanya suci. Bos konggon cumure ngene, gon matane misalnya air mengalir itu semuanya suci termasuk keringatnya kendaraan tadi. Suci apa? Kecuali hal-hal yang menjadi berubah karena telah masuk dalam perut kemudian dikeluarkan, berarti kaya uyah taine sapi kuwi najis karena itu sudah masuk dalam perut dan sudah berubah najis. Nah, metune emas ngono mutan najis. Karena misalnya sapi kok ngising kok perongkolan emas-emas ngono ya, kuwi mutan najis. Benda yang terkenal najis engko dikumbah ya dadi suci. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghsilul maniyya thumma yakhruju ila shalat fi dhalika thawb wa ana anzuru ila atharil ghusl muttafaq alaih. Wa li Muslim laqad kuntu afruquhu min thawbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farqan fayusalla fihi wa fil lafdhin laqad kuntu ahukkuhu ya bisan bidufri min thawbihi. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, jadi hal-hal seperti ini layaknya kayak tabu tapi hukum. Inna wa la yastahyi minal haq, Allah tidak malu dari perkara hak karena ini terkait hukum. Meskipun hal-hal yang kayaknya sangat pribadi disampaikan oleh Dewi Aisyah,
Mani apa manine Rasulullah? Dulu Rasulullah membasuh mani yang ada pada pakaiannya. Kemudian beliau keluar menuju sholat mengenakan pakaian tadi. Soalnya sarunge kupak mani mau ke kemulan karo wong loro olahraga, kemudian maknanya kono kuwi to. Berat. Nah, kuwi tidak harus dicuci semua, yang kena mani aja itu dicuci. Jane hukumnya mani itu apa? Suci. Umpama tegel salat nganggo bak mani ya sah-sah wae ning yo jijiki mesti. Dikumbah. Nak mani kok ora suci manine menungso. Kuwi menungso sing dilahirke ora suci, wong bahane saka mani. Suci. Rasulullah mencuci, yaitu kan sarunge sing kupak mau dicuci, kemudian masih ada labete cucian tadi, berarti setelah gunakan oleh Rasulullah untuk sholat, dan aku pun melihat bekas cuciannya. Hadis muttafaq. Dalam riwayat Muslim, di situ Aisyah mengatakan, sungguh aku pernah menggosok atau menggaruk-garuk dari pakaian Rasulullah terhadap mani. Mani itu tak garuk-garuk, nggo kukune afruku itu gini. Tadi anu nggo kuku. Nak manine rada garing kan digaruk-garuk sithik-sithik. Kemudian Rasulullah mengenakan pakaian itu untuk sholat, atau pakaian yang tadinya manine sekarang terus digaruk-garuk mungkin kan hilang, ngoprol kan. Nah, kayak ndok bebek. Itu. Kemudian dikenakan untuk sholat, boleh. Di sini tidak disebutkan dicuci, tapi cuma digaruk-garuk karena maninya sudah agak garing. Dalam riwayat berikutnya, lafadznya, sungguh aku menggaruk-garuknya mani yang sudah mengering dengan kukuku dari pakaian Rasulullah. Berarti itu menunjukkan berarti itu tidak najis, tapi karena rodok jijiki monggo perlu diilangi, tapi tidak najis. Umpama najis ini tidak menjadi suci hanya sekedar digaruk-garuk, tetap harus dikumbah. Ini menunjukkan bahwa mani ini tidak najis, tapi karena rodok jijiki ya ilangi. Dan ini wujud khidmatnya istri. Jadi sing rada ngumbah-ngumbahi ya itu dheweke saya ngumbahke kanthi Rasulullah. Ning aja jagake untuk nyatane Rasulullah juga membasuh pakaian sendiri, ndelok istrinya repot ya. Kumbah dhewe mandiri. Ya aku bareng ki ngumbahi dhewe iki. Kalau istri sakit, mau bahasa anak aku wabah ya lembur. Kumbahi kabeh. Ana gelah-gelah ya ora cukup wektune ya, Pak. Tengah malam kumbahi. Kemudian dari hadis ini menunjukkan kalau mani itu najis. Jadi harus mani itu mboten najis. Aku tadi bilang apa? Najis. Mani itu suci, tidak najis. Cuma di situ karena ada perbedaan kadang antara mani, madi dan wadi. Wi kudu ngerti bedane. Iki jane mani apa madi. Karena kalau madi itu hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan mandi, cuma mewajibkan wudhu. Ketika mau sholat, wudhunya batal. Keluarnya madi itu membatalkan wudhu, dan mandinya hukumnya najis, tapi tidak mewajibkan mandi. Tapi kalau keluarnya mani, misalnya orang mergo jima, orang no bersentuhan, ngimpi, wiridan, etikaf kok metu mani nih. Etikaf kok iso-isone gitu, metu mani, ikhtilam, mimpi basah. Maka ngimpi metu mani itu umpama tadi duduknya netep, itu wudhunya ra batal, tapi wajib adus. Wajib adus nih ora wajib baleni wudhu, karena wudhunya ada batal. Dan maninya juga suci. Lah bedane piye? Nak manine ciri-ciri lah
kitab-kitab fikih disebutkan ciri-ciri mani itu ada perbedaan yang sedikit antara mani laki-laki sama perempuan. Perempuan itu yang metu mani nih berdua. Mani laki-laki itu putih, ketika basah putih, ambune kayak adonan roti, keluarnya dengan tadafuk muncrat sama diiringi dengan lazat. Kemudian ketika kering ambune jadi rada amis kayak endok. Nah, endok garing, endok dadar. Nah, itu mani laki-laki. Kalau mani perempuan warnanya agak bening, kuning ke semu kuning, cuer, ora kental. Nah, itu mani perempuan. Nah, terus kalau madi itu baik laki atau perempuan itu keluar ketika bergejolaknya syahwat, tapi tidak muncrat, belum sampai hanya ketika syahwat bergejolak ini terus metu oline sithik-sithik ana kayak jenenge mati. Basah-basah, licin, bening, nah itu mati. Lah itu najis. Umpama Ustaz Khalil ini melaku-melaku ini jaga pandangan, jangan kelewatan tapi itu terus wah terbayang-bayang terus apalah terus gitu kok terus jujur lah kuwi mandi biasanya lah kuwi nak arep ke salat ya kudune kuwi dicuci dhisik dan wudune batal. Lah nak wadi itu biasanya karena kecapean keluarnya bersamaan dengan air kencing atau mengiringi air kencing bar nguyo terus arep cewek kok auto licin-licin lah itu juga wadi. Biasanya karena faktor kecapean. Lah wadi mandi itu hukumnya najis. Hanya mewajibkan wudu, tapi nak mani itu hukumnya suci tapi mewajibkan mandi dan tidak membatalkan wudu. An Abi Samh radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam, akhrajahu Abu Dawud dan Nasa'i wa sahahahu Hakim. Dari Abi Samah radhiyallahu an yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, air kencingnya anak perempuan maka cara membersihkannya, mensucikannya dengan dicuci, dibasuh. Sedangkan air kencingnya anak kecil laki-laki maka cukup diciprati, sekedar basah gitu aja. Ini berlaku bagi anak perempuan yang atau laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI. Selain ASI. Jadi cah cilik umur kurang dari 2 tahun belum makan apa-apa selain ASI. Maka untuk anak laki-laki golongan najisnya najis mukhafafah, najis ringan, sedangkan anak perempuan najisnya mutawasitoh, najis tengah. Nah, maka karena perbedaan tingkatan ini menuntut hukum yang berbeda. Nak bajine iki cah lanang kok pipis ngompol popoke sementara urung didulang. Apa-apa sak liyane memang mimik umine sendiri. Maka kok nak popoke iki cara nyucene umpama teko diciprati banyu atau cuma dibasahi, tidak harus mengalir, ora usah diperes, ora mang dikucek, itu sudah suci. Neng nak bayi perempuan meskipun gek cenger, bayi cenger itu najis dari air kencingnya itu sudah najis mutawasitoh, najis tengah, berarti harus tetap dicuci dengan air mengalir, mau dikucek, diperes. Beda saluran itu apa ya? Nah itu podo-podo uyo ya, tapi di situ berarti uyo itu luwih landhep. Tapi menurut Imam Malik, menurut kaul masyhurnya Imam Malik, kedua-duanya harus dibasuh. Kalau menurut pendapat Imam Malik, sedangkan
menurut Imam Ahmad, Imam Syafi'i, sebagaimana hadis tadi sebagai dasar. Tapi kalau Imam Malik mengatakan ada dasar yang lain, hadis yang lain menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan, baik bayi laki-laki atau bayi perempuan, air kencingnya tetap harus dicuci. Itu yang pendapat Imam Malik. Makanya lo itu hikmahnya nopo toh? Kok ada rukhsah sampai seperti itu, jelas-jelas ompol kok ya. Karena secara umum nak cah cilik ki wong seneng mangku, seneng bopong dan sebagainya. Lah nak gara-gara engko wah diompoli akhirnya anaknya nangis wegah bopong. Nah, ini kan repot. Lah gek seneng-senenge dasar cah cilik, seneng-senenge bopong, seneng-senenge lah kok diompoli, nak biyen ora ono pempes. Jelas diompoli. Kalau harus wong tuane sing kena ompol kuwi kudu sithik nyuci dengan disiplin yang nyuci yang begitu, akhirnya merepotkan banget. Sing repot ki sing ngomong kuwi lho. Makanya Jur ada keringanan. Jadi umpama bayi ki bayar cuma diciprat-ciprati ngene wis cuci, atau tangan di cukup banyu diciprat-cipratke terus diusap ngene wis cuci kalau bayi lanang. Jadi keringanan. Mulane wong wedok barang ketika nifas ora wajib sholat, ketika haid juga ora wajib sholat. Itu juga rukhsah syarat. Hikmahnya apa? Biasanya wong berwiladah, bar melahirkan itu sangat repot ngurusi anak dik ngompol ganti popoke, bopong, ompoli meneh. Umpama dia diwajibkan sholat setiap waktunya dan repot banget kok. Ganti pakaian, ganti ini, kudu ini dan ini, wah repot. Nah, syariat ini Masya Allah, agama yang dibawa Rasul itu ad-dinu yusrun, agama ki gampang. Ini ngajak gampang. Maka kalau menyampaikan juga ya gampang, yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit. Ora iso ngene kena ngene. Ya nek ora ngono ora kudu ngono tapi iso ngene. Ya, itu gampang. Ana wong kek tobat, misalnya kok ana tatone, wah kuwi ngrasah wudu ngono maneh kudu diilangi. Lah piye ngilangi siset to kulite wala. Misalnya kok ngono. Bahkan dalam Islam pun kepemilikan zaman jahiliyah dalam mereka bermuamalah, munakahah, saling menikah, itu pun akadnya meskipun tidak sesuai dengan Islami. Engko nak suami istri masuk Islam tetap kanggo nikahe, ora perlu diperbarui. Dhisik nikahmu piye ning gereja, ana saksi, ana wali, ana ngene ora ana koyo ngono kuwi misale to. Ora usah kuwi. Baleni nikahe ora iso. Rasulullah tidak menghapus pernikahan zaman jahiliyah. Ketika suami istri masuk Islam, ya wes pernikahannya garek melanjutke wae, tidak perlu diperbarui dengan Islam. Ini karena kemudahan bagi mereka. Nah, kok dipersulit maka malah wegah masuk Islam. Dipermudah, gampang.